Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngoprek-ngoprek tentang power box lagi. Setelah beberapa waktu lalu kita bikin yang versi dasarnya dengan kotak kardus ini. Untuk versi awal dulu cuma dari aki ke colokan-colokan USB dan power switch. Nah, kemarin saya coba buat disambung dengan controller sehingga nanti si power box ini akan terupgrade gitu ya, menjadi mobile solar home system. Bukan home system, solar system mobile. Nah, saya udah ngoleksi beberapa aki. Ada yang 20 ampere, 7 ampere untuk nanti didesain sesuai dengan peruntukannya ya. Kemudian power boxnya juga, toolboxnya, bukan power box, toolboxnya udah saya beli beberapa bulan yang lalu. Sampai beli ke ini box peluru, box pindad. Cuma ternyata ada satu yang belum saya temukan, yaitu bornya. Saya lupa nyimpen bor, sehingga buat ngebolonginnya nih biar sempurna harus pakai bor, apalagi ngebolongin kotak pindad ini ya. Yang keduanya saya nggak tega nih ngebolongin kotak plastik ini, mahal-mahal beli dibolongin. Kalau kita desain membuat power boxnya itu belum matang gitu ya, takutnya salah ngebolongin gitu. Mahal-mahal kita beli, salah ngebolongin. Makanya saya bikin prototype dulu. Power boxnya pakai kardus, kebetulan ada kardus bekas. Nah, kira-kira seperti ini power box yang jadi prototype yang saya rancang. Ada beberapa bagian dari power box yang biasanya kalau yang paling basic sekali, ini tujuannya buat nyalain lampu dan ngecas doang. Jadi kita cuma butuh colokan USB ataupun buat lampu seperti ini ya. Ini lampunya juga pakai lampu colokan yang pakai USB. Nah, kita akan bahas sebetulnya desain power box yang simple, yang sederhana itu seperti apa, dan kemudian nanti versi upgrade-nya seperti apa. Begitu. Kita bahas yang simple dulu. Nah, jadi power box itu atau portable outdoor power system itu sebetulnya ya perluasan dari sumber listrik dengan bebannya. Kalau secara sederhana, misalkan kita punya aki, punya baterai, kemudian ada beban atau load seperti ini, yang biasanya kita tinggal colok aja antara sumber energinya dengan baterai, sumber energi dengan loadnya. Nah, seperti ini. Power box itu ya mirip-mirip seperti ini, cuma nanti dari sisi loadnya dia dirangkai dengan beberapa varian atau variasi alternatif colokan ya, disesuaikan dengan penggunaan si bebannya. Kalau dia bebannya colokannya USB, berarti pakai colokan USB. Kalau nanti colokannya fitting biasa, ya berarti pakai fitting biasa. Nah, saya dapat gambar ini untuk mempermudah pemahaman tentang konsep membuat power box yang simple. Itu saya dapat dari link YouTube DIY
power box system atau apalah. Itu bagus banget buat saya yang awam untuk memahami gimana sih caranya bikin power box gitu ya. Karena ya ada sistem perkabelannya yang lumayan buat yang awam listrik dan elektrik kayak saya agak kurang mudeng gitu ya. Makanya saya sampai gambar gini. Kenapa? Karena saya mau takutnya lupa gitu ya. Dari versi awal yang di kardus nanti masuk di upgrade ke versi sedangnya pakai aki yang 7 ampere, nanti saya bikin lagi yang dengan aki yang lebih besar atau pakai baterai lithium. Nah, sebetulnya ini bukan cuma buat power box, cuma memang buat mengandangkan PLTS yang masih ala kadarnya gitu ya. Biar kalau kita kandangin di kotak ini lebih bagus. Nah, jadi desain awalnya itu seperti yang tadi di prinsip dasarnya adalah adanya katakanlah ini akinya nih, bisa yang pakai aki bekas nih, aki motor 3 ampere, 7 ampere, 7 ampere, ini 20 ampere. Kemudian di satu sisi lagi ini sebagai sumber energinya, sisi yang lain adalah outletnya untuk bebannya yang sama-sama 12 volt juga. Tadi kita pakai ini, misalkan pakai beban yang langsung colok ke baterainya. Nah, tentong. Jadi untuk yang load pertama ya cuma seperti ini nih sederhananya ya. Ada baterai, kemudian plus minus sambung ke outlet di plus minus. Nah, bisa juga kalau nanti kita bikin power box yang terutama adalah bisa pakai colokan yang seperti ini ya. Ada cigarette lighternya, ini buat misalkan ke inverter pakai colokan seperti ini. Kemudian ada yang buat colokan USB. Jadi dari sisi outlet ini bisa macam-macam nih. Nah, misalkan saja tentu di kabelnya juga nanti kita sesuaikan. Nah, kalau tadi kita bebannya dari lampu, sekarang kita akan sesuaikan dengan desain template colokannya gitu ya. Yaitu misalkan ke ini voltmeter. Jadi dari sisi baterai nyambung ke voltmeter di outletnya. Jadi di sini bisa pakai colokan rokok gini, atau bisa ini, atau bisa ini, atau kita bisa pakai semuanya nih. Jadi diparalelkan dari outlet ini geser ke sini. Kita punya USB port di sini. Kemudian disambung lagi, geser lagi guys. Nah, di sini voltage indikatornya di sini ya. Outletnya di sini. Nah, atau nyambung lagi, bisa beberapa load opsinya ya. Nah, tentu saja dari rangkaian ini nanti, karena kalau dia langsung nyambung ke aki, ini akan narik arus sehingga si akinya itu bisa kekuras terus, sehingga di sini dibutuhkanlah yang namanya master switch. Nah, master switch nih. Master switch inilah yang akan nanti menyambung ke akinya. Sehingga secara keseluruhan kalau si loadnya ini nggak dipakai, kita bisa memutus arus dari master switchnya. Nah, master switchnya biasanya pakai yang seperti ini. Master switch yang 3 kaki gitu ya. Kemudian untuk pengaman kita juga butuh fuse. Nah, fuse ini kalau yang kita cuma pakai buat peruntukannya lampu ataupun ngecas HP, maka kita bisa pakai fuse Sikring yang murah meriah seperti ini. Ya, jadi ini nanti nyambung sini ke master switch ini. Tapi kalau loadnya ternyata agak besar, maka kita butuh
fuse yang bisa ya lebih besar lagi. Tentu kabelnya jadi lebih besar. Kita bisa pakai fuse apa nih namanya ya, panah, fuse arrow apa fuse apa ya, dengan ampere yang lebih besar, bisa 20 atau 30 ampere. Atau jika akinya ternyata kita pakai akinya yang lebih gede lagi, nah itu bisa fuse-nya pakai DC breaker seperti ini, atau ya MCB DC lah gitu ya. Secara sederhana sih konsepnya nih, kalau saya lihat ya seperti ini aja nih. Jadi dari satu sisi ada aki, kemudian ada fuse-nya ke master switch. Dari master switch barulah dibagi-bagi sesuai dengan beban-beban yang akan kita nyalakan atau fasilitas dari si power box-nya. Nah, jadi yang dibutuhkan buat bikin power box itu apa aja sih yang harus kita beli ya? Ya tentu saja yang pertama adalah ini, si akinya. Kalau kebutuhannya kecil, kita bisa pakai ampere kecil, 7 ampere, 3 ampere. Tapi kalau kira-kira memang peruntukannya besar, berarti kita butuh aki yang lebih besar, 20 ampere, ataupun di secara paralel atau seri, akinya digabung lebih dari satu, tergantung dari toolbox yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah fuse. Ini fuse-nya bisa yang 10 amperan, disesuaikan dengan beban yang akan kita gunakan gitu ya. Ini bisa 30 ampere. Kemudian master switch. Master switch-nya bisa macam-macam, bisa pakai yang simple sederhana seperti ini, ataupun switch yang ampere besar. Ini kalau nggak salah bisa sampai 20 ampere ya, 20 ampere. Kemudian nah kalau yang ini biasanya udah beli jadi nih ya, yang buat di mobil, biasanya dipakai buat di dashboard mobil nih, ada buat colokan lighter sigaret, kemudian USB dan voltage meternya nih buat mantau kondisi si aki. Nah, simpelnya seperti ini. Oke, sekarang gimana perkabelannya? Nah, kalau ngikutin diagram gambar ini, maka kabel plus min, yang dari plus kita kasih fuse dulu nih. Jadi dari plus ini dikasih fuse, sikring, MCB, DC breaker atau apalah pengaman, baru masuk ke master switch gitu ya. Kemudian oh ini desainnya salah nih ya, karena dia langsung ke master switch dari minus ke sini ya. Sementara saya ngambil ini dari ujung sini. Sama aja sih betulnya. Cuma nanti kalau di ujung sini voltmeter ternyata nggak kebaca. Nah sekarang gimana nyambung-nyambung kabelnya? Nah ini yang bikin agak bingung. Kadang lupa gitu ya, terutama untuk masang saklar 3 kaki nih. Yang mana yang harus plus minus. Nah makanya saya sampai gambar seperti ini nih, biar nggak lupa. Nah ternyata saklar 3 kaki tuh kayak gini ya, kalau ngedesain mana yang harus masuk plus dan minusnya. Jadi dari aki plus masuk ke nomor 1, ini kabel yang ada fuse-nya. Nah ini berarti kaki 1, 2, 3 gitu ya. Yang 2, 1 dan 2 itu adalah plus. Nah yang ini, jadi 1 dan 2 merah. Yang ketiganya ini yang minus. Yang minus inilah yang ke kutub minus dari panel si display power box-nya gitu.
Nah, sisanya sih ini kabel di paralel biasa, dari plus ke plus ke plus, minus ke minus ke minus. Jadi satu kutub ada dua kabel paralel jumpernya ya. Ini dua. Nanti dari ujung yang minus kita bisa langsung ujung ini nih, minus ini ke sini ke kutub akinya. Seperti itu. Simpelnya seperti itu sih. Ya bedanya sama rangkaian yang ini, saya ngambil dari ujung sini ya. Sama aja lah mungkin ya. Nah, yang bikin bingung sebetulnya di sini nih, nyambungin di master switch. Nah, jadi kalau kita salah mana yang nomor 1 nomor 2, ternyata itu yang harus diingat ya. Nomor 1 plus ke kutub utama aki, nomor 2 ke beban, yang minus ke beban. Jadi mainnya nomor 1 nih ke aki langsung, nanti nomor 1 yang kutub mins, ujung dari load display power boxnya baru nyambung ke aki. Nah, seperti itu. Nah, kenapa minusnya harus di ujung ini, enggak di minus ini? Karena ini buat ngebaca ini ya, voltmeter dari beban nih, biar kebaca. Ntar kalau ini langsung kayaknya nggak kebaca ya, voltmeternya jadi nggak bisa ngedeteksi arus yang di rangkaian beban ini sisanya berapa lagi. Nah, kalau kita udah mendesain perkabelannya seperti ini, maka kita tinggal pindahkan aja nih ke kotak yang akan kita gunakan sebagai power boxnya. Nanti yang switch master switchnya mau di sebelah mana, kalau misalkan dia terpisah. Ada juga yang udah 4 lubang seperti ini, jadi master switchnya udah nyatu gitu ya. Kalau saya yang beli ini terpisah, cuma 3 lubang ini buat loadnya, yang master switchnya harus kita beli lagi. Kalau yang 4 lubang itu udah ada master switchnya. Nah, untuk yang di prototype saya ini seperti ini yang saya bikin nih. Sisi sini buat ujung ujung colokan ke beban, switchnya di sini ya, tergantung kotaknya sih ya, disesuaikan aja. Ada yang dimasang di atas, ada yang di sini, itu nanti customize aja, disesuaikan. Yang penting yang saya pingin ingat-ingat ini masang kabel-kabelnya ini biar tidak lupa. Jadi kalau udah terdesain dari aki ke beban, nah itu lebih enak, tinggal kita gabung nanti gimana nyambung ke si controllernya. Berarti kan dari controller nih sebetulnya tinggal enak ya, tinggal yang kita sambung ke sini, ini bisa kita sambung ke loadnya, output dari si controller. Nah, bisa seperti itu. Nanti dari controller masuk ke aki seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau si power box yang cuma aki dan load itu akan kita sambungkan dengan controller? Nah, seperti biasa, untuk kabel ke aki berarti kita colok ke kabel controller yang plus minus buat aki yang di tengah ya, yang sebelah kiri ini dari panel nanti. Jadi yang plus masuk ke kutub utama aki, yang minus juga ke kutub utama aki. Kita bisa pasang voltmeter di aki juga buat cross check di voltmeter yang ada di template display. Ini namanya apa ya? Saya kurang tahu nih namanya, lupa nih. Nah, tinggal sekarang adalah kabel-kabel yang disambung ke rangkaian beban ini. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa di switch masternya jangan lupa
nomor 1 itu langsung ke kutub utama aki. Jadi kalau kita pakai controller berarti yang plus minusnya kita ambil dari load plus minus si controller. Yang plusnya berarti ini nyambung ke nomor 1 dari apa namanya nih, switch masternya. Kita colokin ke sini. Oke, kutub output plus masuk ke switch ke knob lah gitu ya, nomor 1 nih ya, plus masuk sini. Kemudian yang ujung dari load ini minusnya masuk ke aki. Nah ini karena sambungannya ini kurang oke, jadi saya harusnya nih langsung ya, karena akinya pakai aki bekas motor. Harusnya sih kalau pakai aki ini enak nih, apa namanya, nyoloknya. Sementara pakai colokan ini dulu. Nah udah nyala tuh ya. Jadi seperti itu ya, kalau kita sambungkan dengan controller. Nah nanti kabel panel ya tinggal kita pasang aja, udah deh jadi PLTS mobile atau PLTS portable-nya. Kalau nanti misalkan aksesoris si power box-nya mau ditambah ya tinggal diparalelkan saja plus minusnya. Misalkan di sisi ini kita mau kasih lampu misalkan ya. Misalkan kita mau pasang lampu LED seperti ini atau LED ini di sini ya tinggal di jumper lagi aja plus minusnya semakin banyak gitu. Dan seterusnya, kira-kira prinsipnya seperti itu katanya. Nah ini masih edisi basic, belum ada desain buat lampu. Jadi kalau yang ideal kalau power box mungkin ada lampu ini juga kita tempel di boxnya gitu ya. Oke, jadi ini dalam rangka biar nggak lupa dulu perkabelannya harus nyambung kemana-kemananya. Nah, jadi sebetulnya simple sekali, cuma yang jadi kendala adalah masang di saklar 3 kaki ini ya. Nah, ingat-ingat aja nih, nanti di saklar 3 kaki ini ada nomornya ya. Mana ini nomornya? Nggak kebaca. Ada nomor 1, yang ini nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 1, nomor 2 yang penting ingatannya adalah merahnya 2, nomor 1 dan 2, nomor 3 minusnya. Itu saja sih yang agak ribet dalam mendesain power box. Tinggal nanti kita sesuaikan saja. Kalau misalkan bebannya akan berat, berarti mungkin converulusnya nih harus yang lebih disolder atau gimana lah ya. Kalau ini cuma beban-beban ringan saja di bawah 10 ampere mungkin kalau buat lampu USB atau ngecas power bank. Nah, selain itu dari controller juga kita bisa memanfaatkan lubang USB ya. Kita tes nih. Nah, udah nyala ya. 11.5 sementara di sini 11.7, di controller 11.8. Jadi deh portable panel PLTS-nya ya. Mobile PLTS-nya udah jadi. Jadi nah tinggal banyakin aja nih opsi-opsi apa namanya? Colokan di sini. Kalau mau nanti pasang inverter berarti kita bisa sambung kabel, colok di sisi sini buat colokannya si inverter ini. Dan jangan lupa ditambah dengan fuse atau MCB lagi untuk beban yang
lebih berat. Misalkan mau camping, mau buat rice cooker, berarti arusnya bakal besar, kabelnya juga harus disesuaikan untuk keperluan inverter ini. Tapi kalau cuma lampu-lampu DC, ngecas HP, ya kabel yang 1 mili 0,75 kayaknya udah cukup. Oke, kira-kira ilmu merangkai kabel di power box seperti ini, mudah-mudahan saya nggak lupa nih ya, buat nanti mendesain power boxnya ke sana. Nanti di sini bisa 2 aki nih, buat biar lebih bisa lama campingnya. Nah, cuma nanti desainnya akinya nih, kalau mau imbang gimana caranya? Apakah harus di tengah? Nah, ini juga di tengah nanti harus disesuaikan dengan masang ininya nih. Dia ngelobanginnya di sini atau di samping, nanti kontrol di sebelah mana. Nah, itu harus pakai oret-oret lagi ya, biar nggak paduk dek gitu, nggak mentok gitu. Harus disesuaikan dengan estetika si power boxnya. Makanya ini gampang-gampang susah nih bikin power box kalau keinginan kita misalkan akinya mau 3 gitu ya atau 4 biar berat gitu. Jadi harus try errornya agak lama, cari inspirasi, ngelihat orang ngedesainnya, lampunya di mana, kemudian di sebelah atas dipasang apa, kemudian yang tray ini juga apakah ini harus bisa dipakai atau enggak. Nah, itu juga harus cari inspirasinya, lumayan pusing juga ya, karena pemilihan akinya juga, dimensi aki juga itu ternyata mempengaruhi di mana kita mau ngelobangin, mau pasang USB di mana, lampu di mana, controller di mana. Ya, masih panjang lah ceritanya. Demikian basic konsep dari yang namanya per power box gitu ya, bikin power box biar nggak lupa nih. Jadi saya bakal ingat-ingat ini, terutama di bikin nyambung kabelnya. Oke, wassalamualaikum.